Hai guys, jumpa lagi bersama Sosiologi.info, referensi artikel mahasiswa sosiologi terbaru. Sebelum mendengarkan video ini, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Berkata dan berbicara tidaklah sama. Seseorang bisa saja bicara banyak, tapi tidak mengatakan sesuatu pun. Orang lain mungkin tinggal diam saja, tapi tanpa berbicara, ia justru mengatakan banyak hal. Berkata berarti menyikapkan, menjadikan terlihat dan terdengar. Martin Heidegger. Ada 4 ciri pokok dalam sosiologi dan contoh fenomena sosialnya. Sosiologi info. Sosiologi mempunyai 4 ciri pokok, meliputi empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Lalu apa arti dari pengertian keempat ciri pokok tersebut? Yuk simak ulasan singkatnya. Durkheim sebagai seorang ilmuwan Prancis telah berhasil melembagakan sosiologi sebagai disiplin akademis. Ia memperkenalkan pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai elemen sosial sebagai pengikat sekaligus pemelihara keteraturan sosial. Sosiologi sebagai disiplin ilmu kemasyarakatan. Perkembangan fenomena sosial yang ada pada masyarakat akan selalu ada, mengikuti dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, sebagai salah satu disiplin ilmu sosial, sosiologi menjadi alternatif dalam analisis perubahan sosial kemasyarakatan, seperti menganalisis tindakan, perilaku, dan berbagai analisis sosial kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Nah, untuk itu, marilah kita sama-sama mengetahui apa saja ciri-ciri pokok dalam sosiologi. Yaitu ada 4 ciri-ciri pokok sosiologi sebagai berikut. Pertama, empiris. Salah satu contoh fenomena sosial di saat pandemi, masyarakat diharapkan mampu mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Namun, realitasnya masih masyarakat yang tidak bisa mematuhi aturan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Disinilah masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap adanya virus dan tingkat kepercayaan yang kurang terhadap pemerintahnya. Karena di sini tidak patuhnya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kita sebagai sosiolog akan melihat fenomena sosial ini didasarkan pada observasi dan akal sehat yang mana hasil dari pengamatan dan analisa tidak bersifat spekulasi atau menduga-duga. Kita akan menganalisis bagaimana sebenarnya masyarakat tidak bisa mematuhi aturan dan anjuran dari kebijakan pemerintah di saat pandemi virus untuk menerapkan protokol kesehatan. Begitu juga sosiologi sebagai ciri pokok yang empiris. Kedua, teoritis. Seperti halnya contoh fenomena di atas tentang hubungan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat menerapkan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dari hasil pengamatan empiris sampai pada penyusunan dan penarikan kesimpulan, bagaimana sebenarnya masyarakat tidak bisa mentaati kebijakan ataupun anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga rendahnya kepercayaan publik. Hasil abstraksi yang disusun dari hasil observasi yang konkret tanpa adanya spekulasi dari hasil lapangan, dan hasil abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat yang akan menjadi dasar teori yang akan disempurnakan. Sama halnya seperti kita menggunakan dasar teori dalam menganalisis fenomena sosial yang ada pada skripsi kita. Dari hasil teori yang ada, kita bisa saja menemukan dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Untuk itulah, ciri-ciri pokok dalam sosiologi kedua, yaitu secara teoritis. Ketiga, kumulatif. Sama halnya seperti kita menggunakan dasar teori dalam menganalisis fenomena sosial yang ada pada skripsi kita, dari hasil teori yang kita bisa saja menemukan dan menyempurnakan teori yang ada.
Penyusunan itu atau dasar teori-teori yang sudah ada, kemudian diperbaiki, diperluas sehingga memperkuat teori yang sudah ada sebelumnya atau yang lama menjadi terbaharukan. Misalnya, pada fenomena sosial kemasyarakatan yang seharusnya mentaati dan menerapkan protokol kesehatan di saat pandemi COVID, masih saja ada sebagian masyarakat kita yang tidak taat. Nah, dari hasil observasi, pengamatan, dan analisis teori yang dipakai pada saat penarikan kesimpulan di masa sekarang bisa saja akan berbeda jika ada kasus dengan fenomena sosial baru lagi seputar pandemi virus. Hasil yang sudah ada sebelumnya bisa menjadi bahan referensi untuk menggali ulang fenomena sosial terbaru yang masih relevan, dan kita bisa saja menemukan kesimpulan serta pengetahuan baru dari hasil tersebut. Keempat, non-etis. Salah satu contohnya tentang masyarakat kita yang sebagian tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, di mana sosiologi tidak akan memberikan penilaian baik maupun penilaian buruk terhadap perilaku maupun tindakan dari sebagian masyarakat yang belum taat menerapkan protokol kesehatan. Nah, sosiologi secara non-etis artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruknya suatu masalah yang ada pada saat itu, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah fenomena sosial secara mendalam, logis, dan mudah dipahami. Pada kasus contoh fenomena di atas, mungkin saja dari hasil yang ada, masyarakat yang sebagian tidak taat sudah tidak percaya lagi kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, yang memang dari awal sudah membuat bingung masyarakatnya sendiri. Perlu diingat, sosiologi juga tidak menyalahkan pemerintah maupun masyarakat yang tidak bisa mentaati kebijakan pemerintah tersebut, karena sosiologi tidak menjustifikasi baik atau buruk suatu permasalahan sosial dan fenomena sosial yang ada pada masyarakat. Dari keempat kaidah ilmiah di atas yang dapat memberikan penguat terhadap dasar-dasar maupun pilar-pilar dalam sosiologi. Oleh karena itu, kita juga mesti memahami ciri-ciri pokok di atas, yaitu secara empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Nah, lalu apa pilar-pilar pokok bahasan dalam sosiologi? Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.